dia bertahun dulu ya mengalami pertumbuhan penyakit itu disebutnya degeneratif ya kan. Ada penyakit begitu jadi dua, degeneratif dan infeksi ya. Penyakit ini bagi menjadi dua garis besar, penyakit degeneratif dan infeksi. Biasanya infeksi itu langsung terjadi. Misalnya nih ada temannya yang bersin atau pilek, langsung hari itu juga ketularan ke temannya gitu. Itu namanya penyakit infeksi yang langsung terjadi. Tapi kalau penyakit degeneratif dia butuh proses, gitu ya, butuh proses. Misalnya penyakit jantung misalnya, kan nggak langsung orang kena jantung. Prosedur waktu pertama hipertensi dulu, kemudian lama kelamaan baru penyakit jantung. Dia punya proses, itu disebut penyakit degeneratif ya. Kemudian diabetes juga seperti itu. Nah, salah satu penyakit degeneratif yang lainnya adalah osteoartritis. Atau orang sering disebut ini adalah rematik. Ada nggak? Nah, kita nggak paham ya. Rematik itu bukan rematik artritis, ya. Ada orang yang aduh sakit tulang rematik ini. Ternyata itu kalian harus jelaskan itu adalah radang sendi, ya. Radang sendi dan disebutnya osteoartritis. Tapi orang-orang ini bilangnya rematik. Ya. Nggak usah kalian kasih kuliah, ya. Nanti kalian kasih kuliah 2 SKS pusing dia. Dia cuma ingin minta obatnya apa, itu aja. Awalnya nggak perlu dikasih ceramah dulu. Saya kasih tahu obatnya. Nah, jadi osteoartritis ini adalah penyakit degeneratif sendi sinovial. Nah, sinovial itu apa kemarin? Pelumas. Apa? Pelumas sendi. Nah, ini Cairan sendi. pelumasnya. Jadi antara sendi kita ini ada pelumasnya ini. Kalau nggak ada pelumasnya, nggak ada bantalannya, terjadi gesekan antar tulang. Nah, pada penyakit OA ini intinya adalah si pelumas itu habis. Akhirnya apa? Nggak ada lagi yang pelicinnya. Akhirnya kalau kita gerak gitu terjadi gesekan antar tulang, jadi sakit. Dan lama kelamaan tulangnya terkikis habis. Nah, itu akan menjadi lebih parah. Nah, kita ini penyakit OA ini ada grade-nya ya, ada stadiumnya. Ya. Nah, jadi itu adalah penyakit sendi sinovial yang ditandai dengan istilahnya vokal kartilago. Kartilago itu apa? Oke, saya mau belajar. Apa kartilago? Tulang rawan ya. Dengan pertumbuhan tulang baru, dia udah menipis si pelumasnya, ditambah lagi pembentukan tulang baru yang kita sebut dengan osteopites. Ya, jadi tulangnya itu baru runcing. Gitu. Udah dia terkikis, kemudian pertumbuhan tulang baru lagi. Kenapa? Karena di sini terjadi kerusakan tulang. Kemudian tulangnya pertumbuhan tulang baru dan remodeling untuk tulang tadi bentuknya berubah. Nah, itu yang bikin nyeri ya. Ketika dibawa jalan, dibawa berdiri, sakit karena si bantalan itu nggak habis. Akhirnya apa yang terjadi? Gesekan antar tulang dan ditambah lagi dengan pertumbuhan tulang baru. Nah, tulang rawan ini si kartilago ini adalah jaringan yang keras dan licin yang menunjukkan gerakan sendi yang hampir tanpa gesekan. Jadi ya kan dia dilapisi sama si bantalan ini tadi, si sinovial tadi, sehingga ketika terjadi gesekan, yang mereka nggak akan terjadi gesekan antara sendi gitu ya, karena dilapisi sama bantalannya. Kemudian pada pasien OA itu bukan kartilago yang di sini itu jadi kasar. Kenapa? Karena tambahnya usia ya, makin bertambahnya usia. Kenapa? Kalau masih muda itu cairan sinovial itu masih banyak. Kalian ini cairan sinovial masih banyak, tapi seiring bertambah usia, cairan sinovial makin sedikit gitu ya, makin habis gitu. Makanya dijaga. Cara jaganya apa? Kalau dibilang cara jaganya itu pertama jaga postur
dia udah habiskan di masa mudanya gitu. Jatah itu udah dihabiskan di masa mudanya, ketika dia tua nggak bisa lagi. Kemudian memiliki riwayat, berarti keturunannya, misalnya ada keluarga mengalami osteoartritis, tapi ini kemungkinan kecil ya, bisa dicegah. Kemudian riwayat operasi tulang bersendi. Nah ini ada yang tahu kenapa ini? Nah yang nggak bisa jelas. Kenapa? Kenapa? Ya, menstruasi ya. Menstruasi itu menjaga tulang pada wanita masih menjaga ini kuat tulang. Makanya wanita itu bisa melahirkan sampai beberapa kali. Kenapa? Dia memang diciptakan kuat tulangnya. Gitu kan? Yang melahirkan bukan laki-laki kan? Karena tulang laki-laki nggak kuat. Walaupun dibilang tulang keluarga, keluarga sebenarnya nggak kuat. Ya. Kemudian memiliki tulang bawah papasnya tulang bawah. Menderita penyakit tertentu misalnya RA pasti mengalami si osteoartritis kan, sama juga penyakit autoimun. Nih, ikrok coba. Apa? Melakukan pekerjaan aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan saat usia. Hak tinggi. Itu hak tinggi. Kalau tinggi sekali tinggi, jangan nyambung. Yang kalian kan masih dibilang feminim enggak ya kan? Dibilang tomboy juga enggak, tengah-tengah paham. Kalian kira pakai hamil itu bagus apa? Kasihan, ini tumitnya itu tertekan. Jadi nahan bobot badan kalian itu hanya kaki yang paling bawah itu tertekan. Sebelum kita masuk ke sini dulu. Kalau tulang itu habis bantalannya, ya tidak sesuai dengan tulang rawan yang mempunyai cairan sinovial. Kalau habis bantalannya, yang terjadi apa? Tulang. Ya, tulang. Ketika terjadi gesekan tulang antar tulang, maka akan timbullah respon inflamasi. Ya, respon apa? Inflamasi. Ketika terjadi respon inflamasi, tulang rawannya mengalami kerusakan, maka akan timbullah respon inflamasi dengan cara mereka mengeluarkan namanya mediator pro-inflamasi atau disebut sitokin. Apa aja sitokinnya ini? Banyak. Interferon beta, TNF alpha, ini yang menyebabkan nyeri. Ini yang menyebabkan nyeri. Ketika ini terjadi gesekan antar sendi, keluar pro-inflamasi ini menyebabkan nyerinya jadi kebalik. Ya, nggak bisa langsung dari kenapa ini keluar? Kemudian akan timbul remodeling tulangnya akan berubah, ya bentuk tulangnya berubah, sehingga ketika bentuk tulangnya berubah di bawah jalan juga akan sakit atau bentuk tulang berubah tadi muncul tulang baru. Nah jadi yang menyebabkan nyeri ketika terjadi osteoartritis adalah lepasnya atau keluarnya mediator pro-inflamasi. Ya, mediator apa? Inflamasi. Dan apa jenisnya ini? Ya, jenisnya. Nah, yang mediator. Ketika ini dilepaskan, maka akan timbul terjadi. Paham? Patogenitasnya mekanismenya adalah ketika terjadi gesekan antar tulang, maka akan timbullah respon kerusakan tulang rawan. Ketika tulang rawan itu rusak, maka akan timbul respon inflamasi. Inflamasi keluar, responnya akan mengeluarkan mediator pro-inflamasi. Salah satu mediatornya adalah interleukin 1 beta. Ini akan menyebabkan dia demam. Kemudian TNF alpha ini akan menyebabkan kemerahan, nyeri hebat. Ya, interleukin 6 dari 15 sampai 30. Ya. Oke, paham? Nah ini interleukin ini menyebabkan sendinya menjadi kaku. Sendinya menjadi merah, gitu ya, nyeri. Jadi ini adalah ketika terjadi osteoartritis. Artritis ini nantinya ada kan? Nah, radikal inflamasi. Inflamasi kenapa bisa terjadi? Karena keluarnya mediator inflamasi. Kemudian ketika terjadi kerusakan pada jaringan tulang rawan, diikuti dengan perubahan tulang atau bone remodeling, perubahan tulang. Ya. Tulang yang berubah ini maksudnya apa? Bentuknya berubah. Kemudian ditambah lagi dengan munculnya tulang badan.
yang kucing dan penyakit. Jadi efek nyerinya itu berapa? Jelas? Ada pertanyaan? Jadi karena apa? Tadi digesekkan antar tulang. Kenapa terjadi gesekan antar tulang? Karena C13 ada tak? C13 ada. Apa namanya gesekan? Gesekan antar tulang. Kenapa terjadi gesekan antar tulang? Karena iya, hilangnya cairan sinovial sebagai bantalan. Oke, hilang tuh jaringan apa cairan sinovial habis gitu ya. Jadi tulang antar tulang bergesekan. Ketika tulang antar tulang bergesekan akan timbul reaksi radang yang kita sebut dengan inflamasi. Ya, radang itu inflamasi. Gesek dia radang. Mau nggak percaya gesekan aja tangan kalian terinding gitu, Pak. Ya, radang. Nah, radang ini adalah pelepasan mediator proinflamasi. Ya, mediator proinflamasi. Apa jenis mediatornya ini? Ya, kita baca ini. Ketika ini dilepaskan, akan timbullah respon farmakologis tubuh berupa nyeri, panas, bengkak, demam. Ya, itu yang spesifik. Kemudian setelah terjadi inflamasi diikuti dengan remodeling tulang, perubahan bentuk tulang. Tulangnya berubah bentuknya ditambah dengan pertumbuhan tulang baru, akan bertambah rasa nyerinya. Jadi nyerinya double. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Caranya ingat, ada minimum kerusakan itu 10% hilangnya jaringan tulang ketahuan. Ya, jadi stadium pertama itu kerusakannya minim, ya masih bisa dijalankan. Dia cuma 10% kehilangan sisi sinovial tadi. Ya, 10%. Belum nampak ya, belum nampak juga baru 10%. Kemudian ini sudah mulai nampak ya, sudah mulai habis nih ya. Sudah mulai habis jaringan lunasnya, jaringan tulang awalnya sudah mulai rusak atau gisal. Ini sudah mau. Nah, ini sudah nampak sudah moderat. Ya. Sudah moderat. Sudah mulai berasa nyeri. Nyeri itu sudah mulai di sini sebenarnya, tapi ini sini nyeri ringan. Nah, ini sudah mulai nyeri moderat, ya, nyeri, karena sudah mulai nampak kehabisan dari cairan sinovial. Nah, ini benar-benar lebih dari 60% dia kerusakan ataupun kehilangan sisi cairan sinovial. Jadi dokter tuh biasanya mendiagnosa penyakit OA ini berdasarkan stadium ini, gitu ya, dan pengobatannya juga nanti akan beda. Kalau misalnya yang sudah sampai di sini, yang sudah tak mempan lagi pakai obat tadi, maka ini akan diganti. Pakai obat mungkin yang ini yang ya. Karena masih bisa kita tambahkan si cairan sinovial tadi. Tapi kalau ini kita tambahkan juga nggak guna lagi, gitu. Karena dia sudah habis nih, ya lebih dari 60%. Maka dokter biasanya berdasarkan amaran nyeri. Kalau pasiennya mau diganti tulangnya akan dilakukan. Ada pertanyaan? Ya. Gejala khas dari osteoartritis ada nyeri, ya. Kemudian nyerinya akan memburuk pada malam hari, gitu, ya. Saat pagi hari sediakan kaku, kemudian kehilangan bisa sendi, nggak bisa tangannya kaku, nggak bisa gerak, gitu, ya. Terasa ada benjolan. Kenapa ada benjolan? Karena tadi belum lihat. Pembengkakan pada area sendi kenapa buka? Karena dia ada buka. Kemudian sambungan atas sendi bunyi dia. Kenapa bisa bunyi? Karena tularnya ada yang model berubah. Nah, ini bahaya ini. Kalau tahu taji tulang, taji ayam, runcing kan? Nah, runcing kan? Nah, itu pertumbuhan tulang baru jadi runcing, itu yang masuknya ke sendi. Makin jatuh ini. Ini yang bahaya. Ya. Kalau udah parah, dia akan muncul taji tulang. Itu yang menyebabkan makin parah. Oke, jelas. Jadi obatnya apa? Biar orang tiga aja obatnya apa? Pertama, Cairan sinovial menghambat mediator inflamasi. cuma itu. Ya.
saat ini proses yang sudah dari OA itu tidak dapat dibalik. Berarti penyakitnya itu nggak bisa. Kalau udah terjadi ya terus stage-nya. Misalnya dari stage 1 tadi nggak bisa balik lagi ke stage 0, stage 2 nggak bisa balik lagi ke stage 1. Kita cuma bisa memperlama dari stage 1 ke stage 2, memperlama stage 2 ke stage 3, gitu. Paham ya? Nggak bisa balik lagi dia ke stage awal. Sama kayak penyakit jantung, penyakit ginjal. Kalau gagal ginjal itu ada stage-nya, ada stadium. Kalau udah kena stadium 2, nggak bisa balik lagi ke stadium 1. Tapi kita bisa cegah supaya dia lama ke stage 3-nya. Gitu ya. Sama kayak sakit jantung juga. Kalau udah dia stage 1, stage 2 nggak bisa balik lagi ke stage. Kita hanya bisa menurunkan progresivitas penyakit atau perkembangan penyakit. Ya. Kita buat dia lama ke stage berikutnya, ataupun kita cegah dia supaya nggak masuk ke stage berikutnya. Tapi untuk kembalikan ke stage awal nggak bisa. Ini disebut dengan tidak dapat dibalik ya. Tetapi gejala bisa dapat dikelola dengan secara efektif. Tadi gejalanya nyerinya bisa kita terapi gitu ya. Tapi untuk kembalikan dia seperti awal tidak bisa. Makanya jaga. Nah ini yang belum mencapai berat badan yang ideal ya. Karena kita tulangnya itu kan udah tak mampu menahan beban berat. Kita tambah dengan bobot badan yang lebih besar lagi. Ya kasihan tulangnya. Ya sama kayak sakit jantung. Kalian tahu sakit jantung itu obatnya bukan sebenarnya bukan obat jantung, tapi obat untuk membantu jantung itu memompa darah. Ada yang tahu obatnya apa? Diuretik. Jadi kalau ada orang sakit gagal jantung, bukan bisoprolol obat awalnya, bukan kalisatan, bukan. Tapi obat awalnya kombinasi siklosumid dengan spironolactone. Untuk apa? Kita buang cairan dalam tubuhnya, habis. Biar apa? Jantung nggak mempunyai beban yang berat, memompa darah. Paham kan? Ini jantung udah gagal nih, udah nggak mampu lagi dia memompa darah, gagal jantung namanya. Kita kasih dia cairan yang banyak, makin gagal lah jantungnya, rusak gitu. Atau bagaimana cara membantu jantung ini supaya dia bisa tetap memompa darah? Kita kurangi bebannya dengan cara keluarkan cairan. Kasih dia furosemid kombinasi furosemid dengan spironolactone. Keluar cairan semua. Akhirnya apa? Cairan dalam tubuh sedikit. Jadi jantung bebannya juga makin ringan. Sama kayak tulang. Udahlah dia sakit, udah habis bantalannya, kita tambah dengan beban badan kita yang besar. Nggak bisa bergerak lagi tulangnya. Jadi tubuh itu dia punya batas waktu ya, jangan dihabiskan batas waktunya dan jangan diperberat kerjanya. Kita ringankan. Nah, ini tadi sebenarnya obat OA itu yang pertama bukan obat-obatan. Tapi kalau misalnya badannya terlalu besar, terlalu bobot badannya, karena nggak guna obat, ya. Karena intinya tulang itu menopang si bobot tubuh. Obat hanya menghilangkan rasa nyeri. Kalau bobot tubuhnya nggak kita kurangi, ya percuma kita kasih obat anti nyeri. Ya. Paham ya? Nah, kita konservasi dulu. Ya, kita konservasi itu maksudnya apa? Kita berikan obat, ada perubahan. Jadi nggak langsung dioperasi, maka operasi itu lebih yang ketiga. Konservasi dulu, berikan dulu obat. Ada perubahan nggak? Kita berikan cairan tadi ya, cairan sinovial ada perubahan. Oh, kalau perubahan terus dikonservasi. Kemudian di fisioterapi. Ya, orang sering bilang ini adalah pengakuran tulang. Pernah dengar pengakuran tulang? Nah, ini dia. Ini fisioterapi atau turunkan bobot tubuh, gitu ya. Kalau ini nggak mampu lagi, sudah nggak bisa lagi, baru kita masuk ke operasi ya. Nanti operasi lagi gantian. Nah ini sebenarnya. Nah karena kita farmakologi hanya membahas tentang ini, ya bisa dibahas tentang farmakologinya. Ya. Kalau ini kan ada kesehatan yang lainnya. Nah, obatnya apa? Yang pertama kurangi nyerinya. Obatnya ya, tapi sebelum masuk ke insight, ini kan ada stadiumnya kan. Kalau stadium 1 sama 2, kita bisa berikan dia paracetamol dosis tinggi. Dari 500 mg sampai 1000 mg. Tahu paracetamol kan? Paracetamol dosis tinggi dari mild sampai moderat ya. Biasanya moderat itu ditinggalkan karena udah nggak mempan lagi PCT pakai itu. Dari stadium 1 sampai stadium mild ya, yang tengah tadi yang kedua tadi. Bisa pakai paracetamol dari dosis 500 mg sampai 1000 mg sekali. Ya, maksimal dosisnya 1 hari itu 4 gram.
nggak mempan paracetamol baru kita masuk ke NSAID. Ya. Nah, NSAID ini ada 2 golongan ya. Kasih NSAID yang golongan rendah dulu. Ya, golongan rendah itu NSAID CHOC non selektif. Ingat ya, NSAID apa? CHOC non selektif. CHOC itu apa? Siklooksigenase. Iya, siklooksigenase. Belakangnya berarti enzimnya. Jadi obat ini menghambat si enzim CHOC siklooksigenase. Tapi dia menghambatnya non selektif. CHOC 1 dan CHOC 2 dihambatnya. Sebenarnya rasa nyeri itu dihasilkan sama CHOC 2. Paham? Rasa nyeri itu dihasilkan sama CHOC 2. Makanya kalau CHOC yang non selektif contohnya apa? Nama, profen, kemudian keterolan, propenak, apa namanya? Ketoprofen, gitu ya. Itu menghambat CHOC non selektif. Jadi CHOC 1 dan CHOC 2 dihambatnya. Ya. Efek radang, efek nyerinya kecil, gitu ya. Efek nyerinya kecil. Jadi yang nyerinya, efek anti nyerinya kuat itu CHOC yang mana? CHOC yang mana? CHOC selektif, ya. Yang CHOC 2 selektif kan, menghambat CHOC 2 selektif. Kenapa yang paling kuat menghambat CHOC 2 selektif? Karena nyeri itu yang mengatur CHOC 2. Ya. Paham maksudnya nggak? Paham ya? Ada obat CHOC non selektif dan selektif CHOC 2. Nyeri dihasilkan sama CHOC 2. Paham? Kalau CHOC non selektif dia menghambat CHOC 1 dan CHOC 2. Kalau yang selektif dia hanya menghambat CHOC 2. Tapi dalam manajemen anti nyeri jangan langsung berikan yang CHOC 2. Berikan yang anti nyeri yang rendah dulu, yaitu CHOC non selektif. Ya. Contoh tadi ya, yang paling penting ibuprofen ya. Asam pengaman, ketoprofen, diclofenac, diclofenac, meroxicam, ya kan, keterolan. Paham? Oke, yaitu obat-obat NSAID ya, yang non selektif. Masalahnya adalah ini kan dipakainya jangka panjang kan. Efek dari non selektif ini adalah ke gastrointestinal. Terjadi perdarahan di gastrointestinal. Lambungnya rusak, lambungnya bolong. Kenapa? Ketika CHOC non selektif tadi dihambat, maka prostaglandin juga akan dihambat. Hilang prostaglandinnya, lambung kita nggak dijaga. Karena lambung kita itu dilindungi sama gel yang kita sebut dengan prostaglandin. Kalau prostaglandin gelnya itu hilang, asam lambung akan langsung menuju ke lambung, bolong lambung. Nah, makanya efek sampingnya adalah yang gastrointestinal. Ya, makanya dokter itu sering kalau misalnya ada pasien tersebut mengalami penyakit gastrointestinal, misalnya mah, kemudian Ranitidin akan diganti dengan CHOC 2 selektif. Karena CHOC 2 selektif nggak mengganggu si prostaglandin. Tetap aja prostaglandinnya ada di lambung. Dia hanya fokus ke nyerinya. Ya, makanya obat CHOC 2 ini lebih mahal daripada CHOC 1. Contoh obatnya adalah si Celecoxib, Celecoxib atau merek dagangnya Celebrex atau Pacoxia. Pernah dengar? pernah. Ya, tahu kan? Lebih mahal mana sama Mepinal? Celebrex. Lebih mahal mana sama si Cataplan? Celecoxib. Celebrex kan? Ya. Jadi itu minum cuma satu aja. Gitu ya. Itu lebih ramah kepada lambung. Ya. CHOC 2 selektif ramah kepada lambung, tapi ganas kepada jantung. Ya, ramah kepada lambung tapi ganas kepada jantung. Kenapa? Hati-hati ya penggunaan CHOC 2 ya. Kalau CHOC 1 dia hati-hatinya ke lambung. Paham ya? Ditanya dulu, ada nggak penyakit lambungnya? Kalau misalnya ada tapi sakit mah, kalian kasihlah kombinasi dengan ranitidin. Iya, suka dikombinasi. Paham? Kasih dengan apa? Ranitidin. Untuk apa? Kalau tadi si prostaglandinnya habis, setidaknya kita kurangi ya sama selnya supaya nggak banyak keluar. Ranitidin kan itu mengurangi sel supaya nggak banyak keluar. Paham ya maksudnya ya? Kan kita udah nggak ada itu pelindung lambungnya dia lagi, karena dia minum si keterolan tadi, dia minum asam mefenamat. Setidaknya, kalaupun di lambungnya nggak ada yang jaga, jangan banyakin asam lambung yang keluar. Kita angkat dulu asam lambungnya dengan cara berikan dia antagonis reseptor K2. Salah satunya ranitidin, famotidin, semitidin. Atau kalau nggak bisa itu langsung kasih si lansoprazol. Biar asam lambungnya nggak keluar. Kenapa? Lambungnya nggak dijaga.
antasida kena sama si ketorolak tadi, nggak guna ketorolaknya, ditarik sama antasida, tetap aja nyeri. Itu interaksi obat, gitu ya. Jadi bagaimana cara manajemennya? Misalnya ada pasien sakit nih, kemudian dia punya penyakit lambung, gitu ya. Tapi penyakit lambungnya masih ringan, sakit mah. Gitu. Dokter meresepkan dia diklofenak. Diklofenak itu ada dua jenis, natrium dan kalium ya. Natrium diklofenak dan kalium diklofenak kan. Kenapa ada dua? Kalau kalian disuruh pilih yang mana? Kalium. Ya ada dua pak. Tapi salah satu. Lebih kuat. Kenapa ada dua? Satu aja kan? Kenapa? Ayo, gue pikir apa masih? Kalian belum belajar kimia analisis, udah belajar titrasi. Udah. Lagi belajar titrasi itu nenek-nenek yang bisa. Baru nenek saya belum bisa. Nanti kalau berubah warnanya TAT ya, TAT titrasi. Air, yang kalium lebih cepat lalu air. Jadi pertanyaannya lebih cepat mana efeknya natrium apa kalium? Kalium. Makanya lebih mahal yang kalium karena efeknya cepat, 10 sampai 15 menit. Yang kata Plam, coba kalian minum air nanti 20 menit. Kenapa? Jenis garamnya beda. Yang satu garam natrium, satu garam kalium. Obatnya sama gitu, tapi garamnya ini yang mempengaruhi kelarutannya dalam tubuh. Ya, titrasinya pakai kompleksometri ya nih ya, karena dia adalah logam, ya kan? Ya. Kompleksometri pakai logam, titrasinya eta kan? Dia nggak ramah kemana? Oh. Tapi masalahnya dia ini efeknya kecil pada jantung. Jadi dia baik, bukan baik sih. Bahaya juga sebenarnya, tapi nggak setinggi yang selektif cok dua. Ada di penggunaan serotoksin, heterotoksin. Ya, walaupun itu mahal harganya, bisa menaikkan omset kamu ya. Jangan langsung dikasih ke pasiennya. Tanya dulu, punya sakit jantung nggak? Punya darah tinggi nggak? Ya, jangan dia punya darah tinggi kalian kasih langsung. Atau kalian nggak nanya nih, tiba-tiba satu sakit gigi bengkak, oh nih kasih serotoksin gitu ya, atau kasih cerebral. Ini bagus pak, langsung bilang saya bilang dirinya, orangnya juga hilang. Langsung ganti. Kenapa? Gini ya, secara farmakologi itu bisa dijelaskan. Nyeri itu pusatnya di cok 2. Kalau cok 2 kita hambat, otomatis nyerinya hilang, gitu ya, hilang nyeri. Tapi nggak 100% ya, karena dia bukan menghambat di sistem saraf, dia hanya menghambat di mediator. Kalau ditanya, yang menghilangkan nyeri 100% adalah anestesi, bukan analgetik. Jelas? Yang menghilangkan nyeri 100% siapa? Anestesi. Bukan analgetik. Kenapa? Anestesi itu menghambat sistem saraf. Jadi rasa nyeri nggak sampai ke otak. Otak bisa terjemahkan itu rasa apa. Makanya kalau lagi bedah, di anestesi kan, bukan dikasih obat analgetik kan? Karena analgetik hanya menurunkan tingkat nyeri minimal 10%. Tetap juga kita akan merasakan nyeri, gitu ya. Oke. Analgetik yang dia cok 2, dia menghambat di pusat nyerinya. Tapi masalahnya dia juga menghambat yang namanya prostasiklin. Ya, menghambat apa? Prostasiklin. Dia sedikit menghambat prostaglandin, makanya ramah terhadap lambung. Tapi dia menghambat full di prostasiklin. Ingat ya, prostasiklin. Oke, analoginya gini. Prostasiklin itu yang menyebabkan darah kita menjadi beku. Salah. Prostasiklin itu yang menyebabkan darah kita menjadi encer. Jelas? Paham ya? Jadi apa? Encer. Kalau prostasiklinnya dihambat, darah jadi apa? Ya. Saya ulang lagi. Prostasiklin itu menyebabkan darah kita menjadi encer. Ya, encer. Maka darah kita bisa ngalir. Ya, bisa ngalir kan encer. Encernya juga nggak terlalu encer banget gitu ya. Kalau mau lebih encer kasih pengencer darah, gitu ya. Dia standar aja mengencerkan supaya darah itu bisa ngalir ke seluruh. Kalau ini dihambat darah jadi apa? Kental. Ya, jadi apa?
Beku. Beku. Kalau darah beku terjadi apa ya kita? Penyumbatan. Penyumbatan. Kalau nyumbat di jantung jadi serangan jantung. Kalau nyumbat di otak jadi stroke. Kalau nyumbat di ginjal jadi gagal ginjal. Makanya tadi selain kasih itu orang kelebrek, yang nyerinya hilang, orangnya juga hilang. Gitu ya. Ada tanya dulu, ada sakit jantung. Ya. Makanya sebenarnya selebrek ini nggak boleh diberikan sembarangan. Dia kan lambangnya K, ya, keras. Paham ya? Jadi efek sampingnya besar di non selektif tadi ya. Kalau ini nggak mempan juga, ya, ada spidol nggak kalian? Ada spidol, ya. 1, 2, 3. Ya. Dari skala 0 sampai 4, ya. Dari skala 0 sampai 4 ini kalian bisa melihat. Skala 0 berarti tidak ada nyeri ya. Skala 1 ini mesti nyeri sangat ringan. Udah masuk 2, 3 ini udah boleh pakai NSAID tadi, ya. Boleh pakai NSAID sampai nanti di skala 4 ini NSAID yang agak kuat, yang paling kuat itu si ketarolak ya. Ketarolak. Di sini. Baca sini. Oke, paham? Sebagai ketarolak. Kalau udah 5 sampai 8, NSAID yang mempan lagi. Maka ganti dengan obat narkotik. Narkotik yang paling ringan antara 4 sampai 5 itu teraman. Jelas? Nanti saya jelaskan lebih detail lagi teman-teman. Jadi intinya adalah ini skala nyeri. Ya, skala nyeri ini diukur untuk apa? Untuk menentukan obat mana yang cocok. Ya, kalau misalnya ditanya skala nyerinya 5, pantas nggak dikasih ketarolak? Maka langsung kasih yang narkotik. Apa contohnya? Misalnya si tramadol atau bisa fentanyl, gitu ya. Sampai yang paling kuat yang pernah ada sekarang adalah ini ya, Morfin. morfin sulfat atau MST. Ya, kalau di MST. rumah sakit karena MST ya, dokter Ya, sering merasakan MST continuous. Sebelum masuk ke morfin kita kasih kodein dulu. Ya. Nah, jadi itu skala nyeri ya. Skala nyeri itu dibagi atas tingkat nyerinya tadi. Ya. Paham ya? Ingat, anti nyeri yang perlu dengar. Anti nyeri bukan menghilangkan nyeri 100%. Misal nyerinya 100. Diberikan obat anti nyeri, dia bisa turun sampai 10%. Tinggal. Berarti kita bisa kurangi 90% nyeri. Paham ya? Masih ada nggak nyerinya? Masih. Jadi yang menghilangkan nyeri 100% siapa? Anestesi. Ya, anestesi. Contohnya apa? Lidocaine. Lidocaine. Ya, anestesi. Ya, anestesi. Kenapa anestesi itu dia bukan menghambat mediator nyeri. Kalau mediator nyeri dihambat, yang tadi ya sitokin inflamasi dihambat, mesti ada nyerinya. Tapi kalau sistem saraf yang dihambat, ini otak, ini rasa nyeri. Hanya nyeri banget sampai ke otak, nanti otak balik lagi ke tempat nyeri. Itu prosesnya. Misal kaki kena paku, maka di kaki akan timbul respon namanya neurotransmitter. Akan disampaikan ke otak. Otak akan terjemahkan itu rasa sakit, maka akan disampaikan lagi ke kaki, sakit rasa kakinya. Gitu. Maka ketika kesakitan, misalnya lagi nyentuh dan panas di tangan, nyentuh air panas, maka rasa panas tadi akan sampai ke otak. Di otak akan diterjemahkan itu rasa panas, maka sampai ke tangan ya rasa panas tangan kita. Cara menghilangkan rasa itu blok sarafnya. Nih, hidung. Misalnya kita kena paku, rasa sakit itu mau ke otak, tapi udah diblok duluan, sampai nggak ke otak. Otak nggak bisa menerjemahkan itu rasa apa, makanya dia nggak. Paham? Intinya semua di otak. Ya. Otak yang mengatur seluruh yang terjadi dalam tubuh kita. Otak yang mengatur semua gerakan yang ada pada tubuh kita. Misal kita ngangkat ini,
Tapi cuma satu organ yang nggak diatur otak. Ada yang tahu organ apa? Jantung. Ya, jantung itu nggak diatur sama otak. Nah kalian dia tuh berhenti bentar gitu ya, itu lagi nggak ada. Efek sampingnya adalah depresi pernapasan. Apa yang kita lihat? Depresi pernapasan. Apa itu depresi pernapasan? Jalan napasnya menyempit, orangnya susah nafas. Sebelum masuk ke depresi pernapasan, akan timbul namanya halusinasi. Adiksi. Karena narkotik menyerang sistem saraf pusat. Orangnya bisa marah-marah secara tiba-tiba. Orang yang bisa ketawa secara tiba-tiba, bisa sedih secara tiba-tiba. Atau orang sering bilangnya sakau. Pernah dengar itu? Kenapa? Narkotik itu membuat rangsangan pada sistem saraf pusat. Kita nggak tahu rangsangan apa yang diberikan sama dia. Misalnya rangsangan marah, udah marah-marah aja. Sampai nggak tahu yang dimarahkan lebih kuat dari dia apa. Nggak peduli, karena sistem saraf pusatnya dipengaruhi sama dia. Yang kedua, bisa dia nangis tiba-tiba. Ada sebab dia nangis aja. Bisa ketawa tiba-tiba, nggak ada yang lucu dia ketawa. Orang yang sakau gitu ya. Nah, ujung dari situ adalah depresi pernapasan. Depresi pernapasan dia nggak bisa bernapas, akhirnya lewat. Makanya narkotika itu nggak boleh dilarang. Ya. Kenapa narkotika itu dilarang? Karena orang yang pakai narkotika nggak tahu dosisnya berapa. Dia pakainya suka-suka dia ya. Ya, metamfetamin nanti kita sebut dengan sabu. Metamfetamin, ganja, ya, heroin, kokain. Itu mereka main sungguh-sungguh suka-suka mereka aja. Akibatnya apa sih secara pusatnya nggak terkontrol lagi. Bisa ketawa sendiri, bisa melakukan yang suka-suka mereka. Mereka nggak ada takutnya. Kenapa? Rasa takut tadi diblok sama obat. Rasa takut itu diblok sama obat. Makanya ketemu saya takut setan yang lagi. Itu ya, diblok sama obat. Sama ini. Makanya penggunaan narkotika ini harus dengan dosis yang ketat. Gak boleh, ya harus dosis yang ketat. Dilihat, dipantau. Makanya kalau misalnya ada pasien diberikan dokter morfin, maka keluarganya harus memantau ini pasien. Kalau ada keluarga kalian pakai morfin, misalnya dia kecelakaan, tulangnya patah, terjadi perdarahan, itu kan nyeri hebat. Misalnya orang harus dibantu, dibuka, tangannya putus, itu kan dikasih morfin biar nyerinya berkurang. Tapi nanti efeknya apa? Efeknya kepanjangan, dia bisa sakau, gitu ya, bisa ketawa, bisa marah. Yang banyak itu adalah di mana-mana apa sebab? Karena sistem kesadarannya itu diganggu sama obat. Obat itu sampai ke sistem saraf pusat. Ya. Dan dia nggak boleh sendiri itu orang. Bahaya. Harus dibawa ngobrol, harus diterapi, bicara sama psikiater, gitu, psikolog, dibawa. Kenapa? Karena akan membuat sistem sarafnya kembali seperti dulu lagi. Karena obat morfin itu atau kodein itu merubah semua sistem sarafnya. Jadi nggak tentu. Kadang dia marah sendiri, kadang dia nangis sendiri. Jadi bagaimana jangka panjangnya? Itu kan harus dibawa. Dan orang itu nggak boleh sendiri. Jangan pernah kalian tinggalkan dia sendiri. Bahaya. Dia bisa buat suka-suka dia. Misalnya ada pisau, ditusuknya aja. Jadi tahu dia nggak tahu. Dia dalam keadaan nggak sadar. Itu efek jangka panjang dari morfin. Makanya kenapa nggak boleh pakai narkotika itu kan? Kalau bahaya untuk diri sendiri dia nggak masalah. Nanti masalah dia ke orang lain gitu. Masalahnya hilang dia kesadarannya. Ya. Makanya jangan dirusak badannya ya. Oke, tadi saya ini atau bisa kasih yang di kelompok anak apa? Voltaren gel. Voltaren. Ya, ada yang gel ini yang dingin, isinya apa? Kan ada kan orang kalau main bola disemprot. Oh itu apa itu namanya? Bahasa isinya? Oh bukan. Di kelompok anak itu krim yang Voltaren itu. Ada yang kalau misalnya Voltaren itu mempan, dia ada yang semprot dingin langsung hilang sakitnya. Kayak orang main bola, dia tuh kan semprot dan dia lihat kan. Nanti isinya apa? Lupa saya. Apa? Makanya dia kalau bilang pasnya jadi disemprot. Dan itu mahal harganya. Iya, energetik silakan. Kayak orang pemain bola itu kenapa cedera? Oh, kita semprot bisa main lagi gitu. Apa itu?
Saya dulu pikirnya di sini pura-pura aja. Kenapa disemprot bisa langsung lari lagi di sini? Bohong gitu kan. Rupanya itu. Coba cari apa itu merahnya? Apa namanya? Isinya aja, isinya itu apa? Apa semprot itu ya? Oke. Nah ini kemudian dikasih apa? Glukosamin sama chondroitin. Untuk apa ini? Glukosamin sama chondroitin? Pelumas sendi. Iya. Iya. Glukosamin untuk supaya si gesekan tadi nggak menimbulkan rasa radang, menimbulkan radang. Chondroitin untuk membuat bantalan baru supaya cairannya ada. Ya. Jadi glukosamin selalu dikombinasi dengan chondroitin. Tapi yang perlu dipantau adalah glukosaminnya. Glukosamin itu dari bahasa glukosamin, amina. Gluko itu artinya gluko, maksudnya gula. Dari glukosida atau glukosida itu kan gugus gula ya, atau glukosa gula. Jadi kalau dia mengandung gula yang pantau adalah beras Diabetes. Atau kadar gula darah. Kalau orang kena diabetes dipantau kadar gula darahnya. Ya, karena dia mengandung senyawa gula, glukosamin ya. Kemudian tadi kan radang kan kakinya, sendinya. Jadi bagaimana cara kita mengobati radang? Bisa diberikan injeksi steroid. Ya, injeksi steroid untuk menghilangkan radangnya. Ya, diberikan injeksi steroid. Kemudian ini yang saya bilang yang teman saya itu yang diinjeksi setiap 6 bulan sekali seperti ini. Asam hyaluronat. Jadi diinjeksi bagi. Asam hyaluronat ini adalah komposisi dari gel tadi. Komposisi dari si sinovial tadi. Berarti sinovial itu kandungannya adalah ya, asam hyaluronat. Ketika kita suntikan dari luar, ya ada lagi dia di dalam. Makanya yang kayak ibu teman saya itu setiap 6 bulan sekali dia suntikan itu kakinya supaya kakinya bisa jalan. Kalau kami suntikan itu ya terjadi gesekan antar tulang. Ya, nggak ada kita. Nah obatnya ini ya bisa dipahami obatnya. Ada pertanyaan? Jelas? Nanti kalau misalnya masuk ke farmakoterapi apa namanya praktikum, obatnya ini ya. Kalau misalnya ada kasus, apa ini artinya dok? Apa? Nanti ada terjadi apa? Padang apa? Ada biji yang sebabkan oleh gout. Gout itu penumpukan kadar asam. Ya. Nah, gout ini adalah inflamasi berarti radang. Ya, inflamasi berarti radang. Yang terjadi pada individu dengan kadar asam urat dan lalu memasuki. Ya. Kalian tahu kan asam urat itu adalah gejala seseorang sudah enggak berfungsi secara normal. Sudah mulai terjadi penurunan kadar orang yang kena asam urat, orang yang mempunyai kadar asam urat tinggi itu adalah tanda-tanda ginjalnya sudah menurun. Ya, tanda-tanda apa? Ginjalnya menurun. Fungsi ginjalnya. Kenapa? Asam urat itu dia harus dibuang lewat kencing, urin. Sementara orang yang punya masalah pada ginjal nggak mampu membuang asam urat, akhirnya apa? Asam uratnya dibalikkan lagi ke dalam tubuh, ngumpul dia di sini. Ya, jadi kalau orang yang punya asam urat, berarti itu tanda-tanda ginjal sudah mulai fungsi. Bukan gagal ginjal ya, tapi fungsi sudah mulai menurun. Jelas? Nah, asam urat ini bentuknya kristal dan tajam. Akhirnya apa? Kalau dia numpuk di sendi, nusuk-nusuk di sendi, nyeri, panas, bengkak, ya, seperti jarum nih, jarum kristal. Akibatnya kondisi ini dapat menyebabkan serangan gout. Jadi ketika menemukan kadar asam urat, dia sudah serangan gout ya, yang sangat nyeri. Kalau nggak tahu nyerinya, ya coba kena. Kemudian disertai dengan kemerahan. Ingat tanda-tanda luka apa aja? Apa? Tanda-tanda informasi apa? Tumor, terus masa nggak tahu. Tumor, terus color, perubahan bentuk jadinya. Tumor
artinya nyeri, tumor artinya bengkak, perubahan color artinya perubahan. Ya, berarti ada tanda-tanda bengkak ada 4 ya. Ingat, rubor artinya nyeri, color artinya panas. Kemudian apa lagi? Tumor, bengkak. Kemudian perubahan bentuk jaringan. Itu tanda-tanda. Ya. Makanya ini ada rubor, color, tumor, perubahan jaringan. Ya. Functionalization. Oke. Nah, lihat di sini. Terjadi penumpukan asam urat di sendinya. Ya, terjadi penumpukan asam urat. Akhirnya apa? Asam urat tadi itu nyusut-nyusut di antara sendi. Jadi merah. Merah saja. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Asam urat itu bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian penyebabnya adalah pertama obesitas. Ya. Kemudian banyak makan daging. Kalau kita makan daging pernah ya? Daging aja. Ya. Kemudian nih obat-obat yang memicu pembentukan kristal asam urat. Ada tahu obat apa? Obat apa? Diuretik. Yang paling tinggi itu adalah ACT, hidroklorotiazida. Kedua disusul sama furosemid. Jadi kalau misalnya ada pasien menggunakan ACT atau furosemid, disuruh dia cek kadar asam urat. Karena itu signifikan banget peningkatannya. Yang tadi ada nggak punya asam urat, ketika minum ACT, apalagi kombinasi dengan furosemid, meningkat asam urat. Kemudian akan mengalami bengkak pada sendi, ujung-ujung sendi. Karena asam urat tadi akan pergi dibawa sama darah ke ujung-ujung sendi, bisa di tangan, kaki, gitu ya. Makanya dia numpuk di sendi-sendi. Efeknya adalah nyeri, ya. Nyeri. Kemudian apa gejala serangan udara akut? Pertama adalah nyeri di sendi, ya, perubahan ujung sendi. Kemudian ada demam. Ya, ini gejala serangannya ya, serangan dari udara akut. Kemudian bagaimana mekanismenya? Ketika terjadi peningkatan kadar asam urat itu bentuknya kristal seperti ini dan tajam-tajam, maka akan timbul respon imun. Ya, akan timbul respon imun. Ya. Akan timbul respon imun. Ini ada asam urat kelebihan, bentuknya kristal. Imunitas kita sesuatu yang asing sama dia akan dihancurkan. Ya kan? Sel yang pertama adalah sel fagosit, makrofag, monosit, sel dendrit akan dimakan. Ya, difagositosis dimakan. Nah, dimakannya. Kemudian setelah dimakannya, dia perlu bantuan dong, ya kan? Minta bantuan teman-temannya lagi dengan cara melepaskan apa? Sitokin. Sitokinnya dilepaskan. Ketika sitokin ini dilepaskan, teman-temannya datang nih. Nah, ini teman-temannya datang nih. Yang profil datang, ya kan membantu mana. Oh ini dia. Dimakan semua, dia melepaskan juga nih. Melepaskan juga sitokin, akhirnya apa? Sitokin yang dilepas akan menyebabkan perubahan fungsi jaringan tadi. Kan rubor, color, tumor sama perubahan jaringan kan? Itu yang menyebabkan siapa? Sitokin. Ketika sitokin ini keluar, terjadilah tanda-tanda radang. Akhirnya bengkak. Apalagi nih keluarnya leukotrien B4, kemudian prostaglandin dan radikal bebas. Ini yang menyebabkan masalah itu. Kakinya bengkak, kemerahan, nyeri, gitu ya. Disuruh sama sitokin, kemudian mediator-mediator lain. Akhirnya terjadi inflamasi dan kerusakan jaringan. Ya. Ada tanya? Itu adalah zat asing, ya, senyawa asing yang tadinya dia harus dibuang lewat urin. Karena ginjalnya menurun fungsinya, gak mampu ginjal itu membuang si asam urat, akhirnya diserap lagi masuk ke dalam tubuh. Jelas? Paham? Asam uratnya diserap lagi masuk ke dalam tubuh. Prosesnya reabsorpsi. Diserap lagi masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam pembuluh darah. Asam urat ini bentuknya jarum, tajam, dibawa sama darah ke ujung-ujung sendi.
Oke, numpuk dia di sini. Sendi yang mana aja ini kan? Ini tangan ya, kemudian di antara jari kaki, lutut, dekat mata kaki, biasanya dibawa di situ. Ya, dibawa sama darah si asam urat tadi ke tempat-tempat itu. Oke, jelas ini di tempat-tempat. Kemudian setelah sampai situ, karena imunitas kita melihat ini adalah zat asing, sesuatu yang asing sama imunitas langsung dimakan. Nama prosesnya adalah fagositosis. Sel apa yang di situ ya makan? Ada makrofag, sel dendrit, salah satunya adalah nih sel monosit, gitu ya. Ketika asam urat tadi setelah sampai di sendi, langsung dihajurkan sama si sistem imun dengan cara memakannya. Nama proses memakannya apa? Fagositosis. Makanya sel yang memakan disebut dengan sel fagosit. Ya, yang bingung sel fagosit itu apa? Sel yang memakan. Karena proses memakannya adalah fagositosis. Selnya disebut dengan sel fagosit. Dimakan sama sel fagosit. Dan dimakan, tapi disisakannya kan? Setelah disisakannya dia ngapain? Panggil temennya kan? Minta bantuan dengan cara melepaskan sitokin. Sitokin ada sinyal. Sitokin yang dilepaskan ini ya, release of interleukin 1 dan ya. Ketika itu dilepaskan, berarti temannya bangun. Ini ada musuh, ini ada zat asing. Dia lepaskan. Nah, ini dilepaskan di sini. Temannya akan menyampaikan nitrogen, akan menyampaikan dia minta mana bentuknya. Itu seperti ini. Dimakan juga diambil sama nitrogen. Akhirnya apa? Mereka akan mengeluarkan mediator lainnya yang akhirnya adalah mediator ini menyebabkan respon inflamasi, nyeri. Apa tadi tanda-tandanya? Jaringan. Ini tanda-tandanya. Jadi berubah, panas, nyeri dan jaringannya berubah. Akibatnya apa? Terjadi inflamasi dan kerusakan jaringan. Maka nama penyakitnya adalah GOUT. Nama penyakitnya adalah GOUT. Penyebabnya siapa? Peningkatan kadar asam urat. Kalau mau menguji anti penelitiannya kita asam urat, supaya ini. Ya, GOUT akut berarti langsung terjadi pada saat itu. Jangan kasih aluprinol. Kan dia kena asam urat, aluprinol menghambat asam urat, benar. Tapi itu serangan GOUT. Aluprinol dipakai untuk maintenance asam uratnya supaya nggak meningkat. Jadi ketika ada pasien kena serangan GOUT akut, yang kalian berikan adalah NSAID. Redakan nyerinya dulu. Paham? Diberikan apa? NSAID. Biasanya dikombinasi dengan ini. Kolsisin. Nah, yang saya bilang kolsisin. Kolsikin. Hilangkan dulu nyerinya. Kalau nyerinya udah hilang, otomatis bengkaknya akan menurun. Baru kita bisa berikan dia aluprinol. Tergantung tingkat asam uratnya berapa. Kalau terlalu tinggi tingkat asam uratnya sampai 9, berarti aluprinolnya 300. Maksimal satu hari 900 mg. Maaf ya, aluprinol sehari itu 900 mg. Yang sampai lewat. Karena aluprinol dapat menyebabkan sensitivitas mata. Kalau pasiennya menggunakan aluprinol jangka panjang sudah dia pakai kacamata hitam. Kalau keluar rumah, ya, karena dia UV itu dapat merusak matanya, itu dia nggak bisa melihat lagi. Ya. Yang itu yang menyebabkan hasil aluprinol. Kemudian kalau bengkak yang terlalu besar, kita bisa berikan dia golongan steroid. Tapi obatnya adalah metil. Paham? Satu lagi adalah obat glukosolik namanya probenesid. Pernah dengar probenesid? Pernah. Nah, probenesid itu adalah fungsinya untuk membuat asam urat itu keluar dari dalam tubuh. Ya. Kalau si aluprinol fungsinya menghambat pembentukan asam urat. Karena kita tahu asam urat itu bentuk dari senyawa purin. Purin itu bahan dasarnya banyak ditemukan di kacang-kacang. Makanya orang asam urat nggak boleh makan apa? Kacang-kacangan. Kacang. Contohnya apa yang paling banyak di melinjo? Melinjo kacang. Emping. Kenapa? Itu mengandung purin. Telur, daging, itu mengandung purin. Asam urat produk awalnya
orang itu makan purin, di dalam tubuh diubah menjadi asam urat. Sementara dia mengalami penurunan fungsi ginjal, asam uratnya nggak bisa dibuang. Kami kan makan daging juga Pak, tadi makan kacang juga, kenapa nggak kena asam urat? Karena ginjalnya masih bagus, asam uratnya dibuang nggak kucing. Tapi orang yang kena asam urat tadi kan saya bilang ada tanda fungsi ginjal menurun. Akhirnya apa? Asam uratnya nggak dibuang, diserap lagi.